Pemirsa, seorang lansia berusia 80 tahun diusir secara paksa dari rumahnya oleh orang tidak dikenal yang bertindak kasar seperti preman. Polisi telah meningkatkan kasus pengusiran paksa nenek Elina dari penyelidikan ke penyidikan. Elina Wijayanti, lansia berusia 80 tahun diusir secara tidak manusiawi oleh sekelompok orang tidak dikenal dari rumahnya di kawasan Dukuh Kuukan Sambikerep, Surabaya yang sudah ditempati sejak 2011 silam. 2 hari setelah sang nenek terusir, rumah Elina Wijayanti langsung diratakan dengan tanah. Tidak hanya itu, isi rumah serta dokumen penting milik sang nenek dipindahkan entah kemana oleh pihak yang menguasai rumah tersebut. Menurut kuasa hukum, Elina telah menempati rumah tersebut sejak 2011. Elina merupakan ahli waris dari kakaknya bernama Elisa dengan surat letter C yang masih atas nama kakaknya dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun. 2017, Bu Elisa meninggal dunia. 2025, 5 Agustus itu malam ada yang mengklaim katanya seolah-olah pernah membeli dari Bu Elisa. Tahun 2014. Di hadapan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Samuel selaku pihak yang mengklaim kepemilikan rumah menegaskan dirinya telah membeli rumah tersebut dari kakak Elina pada 2014. Wari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. Tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Tim penyidik Polda Jatim telah menaikkan status kasus pengusiran paksa nenek Elina dari penyelidikan ke penyidikan. Di Reskrimum Polda Jatim menegaskan polisi akan menuntaskan perkara ini secara independen. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Sekelompok orang yang diduga berafiliasi dengan ormas tertentu mengusir paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur meski tanpa putusan pengadilan. Langsung saja pemirsa kita berbincang dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Eri, Anda tentu tidak permisif ya Pak pada tindakan premanisme seperti yang terjadi saat ini. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk membasmi hal-hal seperti ini Pak? Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Karena itu hari ini kita sudah mengumpulkan arek-arek Surabaya, kita akan lakukan sosialisasi terkait SK anti preman yang ada di kota Surabaya. Dan tanggal 31 Desember besok kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Premanisme. Maka saya mengajak dan meminta kepada seluruh ormas, seluruh suku menjaga kota Surabaya. Maka ada yang melakukan ini, maka hukumnya haram di kota Surabaya. Karena Surabaya dibangun dengan dasar agama dan Pancasila, maka kekerasan yang seperti ini tidak boleh terulang di kota Surabaya. Karena itulah kita membuat Satgas Anti Preman, dan saya berharap ketika masyarakat dilakukan hal seperti ini harus berani untuk melaporkan dan harus berani untuk menyampaikan hal ini sehingga kita bisa tindak lanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di kota Surabaya. Oke Pak, ini Satgas Anti Preman menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Lalu kemudian apa saja Pak gebrakan konkret yang akan dibuat Satgas Anti Preman ini supaya kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari? Kejadian ini kan harus dilawan Mbak. Dengan cara apa? Dengan melaporkan dan membuat jerah agar tidak terjadi kembali, sehingga apa? Forkompinda Kota Surabaya juga melakukan hal proses hukum yang harus berjalan. Maka Surabaya ini tenang tapi tegas, sehingga proses hukum itu harus berjalan. Dan kejadian nenek Elina ini sudah dilakukan proses hukum
sejak tanggal 29 Oktober dan sampai sekarang dilakukan proses hukum. Penyelidikannya sudah dilakukan bulan Oktober karena kejadiannya ini di bulan Agustus. Dan beliau menyampaikan Bu Nene Elina dengan pengacaranya melakukan pelaporan ke Polda dan dilakukan pemeriksaan mulai tanggal 29 Oktober. Karena negara kita adalah negara hukum, maka yang bergerak adalah hukum. Seperti Nene Elina ini maka menjadi pembelajaran bahwa ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan. Siapa yang benar dan siapa yang bisa melakukan apakah dilakukan eksekusi atau tidak, itu adalah seizin dan sepengetahuan dan searah dari pengadilan. Tapi kalau kedua belah pihak ini tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar keputusan pengadilan, apalagi melakukan perusakan dan pemaksaan. Maka inilah yang dilakukan pidana oleh teman-teman Polda Jawa Timur. Dan ini menjadi atensi betul di kepolisian Polda Jawa Timur terkait hal ini dan ditingkatkanlah dari penyelidikan yang mulai dilakukan tanggal 29 Oktober hari ini menjadi penyidikan. Oke. Tadi Anda sebutkan akan ada efek jera yang kemudian dilakukan oleh pemerintah maupun Satgas apabila di kemudian hari ada kasus serupa terjadi. Efek jera apa Pak yang nantinya akan menjadi langkah Satgas dan pemerintah apabila ini terulang? Jadi satu, ketika itu memang organisasi masyarakat yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan. Dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan. Kita juga akan membubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di kota Surabaya. Karena ormas ini adalah bagaimana membantu menggerakkan keamanan di setiap kota, bukan malah menjadi premanisme di kota Surabaya. Dan itulah yang menjadi atensi Satgas yang ada premanisme di kota Surabaya terkait hal itu, maka proses hukum berjalan dan ketika itu betul ormas kita akan melakukan pembubaran. Oke, Pak Edi, ini kasusnya kan berawal dari saling klaim atas status tanah dan bangunan. Bagaimana sebenarnya Pak soal status tanah dan bangunan ini secara hukum yang diketahui oleh pemerintah kota di sana? Jadi rumah ini dimiliki oleh Nenek Elisa. Dan Pak Samuel itu mengatakan ada jual beli di tahun 2014. Ada ikatan jual beli, ada juga surat kuasa menjual. Dan Nenek Elisa ini meninggal di tahun 2017. Maka dimintalah oleh Pak Samuel terhadap Ibu Elina ini rumahnya di tahun 2025. Tapi Ibu Elina merasa bahwa rumahnya tidak pernah dijual kemanapun. Sepengetahuan beliau tidak ada pesan yang disampaikan oleh kakaknya, Nenek Elisa. Maka di tahun itu juga lah, tahun 2023, maka ada keterangan waris bahwa warisnya dari Elisa itu siapa, disebutkanlah nama-nama itu. Dan setelah kejadian itu, di bulan Agustus, maka terjadilah pemaksaan untuk Nenek Elina ini keluar dari rumah dan beberapa hari berikutnya, Pak Samuel ini memaksa beliau pindah dan akhirnya dibongkarlah bangunan itu. Di bulan September, Nenek Elina datang ke kecamatan untuk memastikan bahwa ini tanah milik siapa. Maka disitulah ditemukan oleh kecamatan, oleh pemerintah kota, antara Nenek Elina dan Pak Samuel. Tidak ada pertemuan di titik itu. Sehingga proses ini dilanjutkan kepada kepentingan hukum, melalui proses hukum. Karena dalam hal ini siapa yang benar tidak bisa diputuskan dalam hal pengadilan. Ketika terjadi pengerusakan, maka Nenek Elina ini menyampaikan prosesnya ini, proses hukum kepada, melaporkan kepada Polda Jawa Timur. Karena apa? Karena ini masih dalam sengketa, belum tahu kebenarannya apakah izin jual belinya ini benar atau palsu, ataukah ini asli, maka tidak boleh seharusnya dibongkar secara paksa. Karena itulah Nenek Elina menyampaikan, melaporkan kepada Polda Jawa Timur. Dan sejak tanggal bulan Oktober, maka dilakukanlah pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan data-data, termasuk pemerintah kota juga sudah dilakukan pemeriksaan. Maka semua data kita sampaikan. Karena negara kita adalah negara hukum, maka yang berjalan adalah proses hukum. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan juga tidak menimbulkan perpecahan yang ada di kota Surabaya antar suku, antar ormas. Tapi proses hukum inilah yang harus berjalan. Dan itulah saya berharap di Polda Jawa Timur juga segera menetapkan siapa yang salah. Tapi karena belum ada putusan pengadilan, maka tetapkan siapa yang salah. Sehingga ada trust, kepercayaan warga Surabaya kepada pihak yang berwajib. Sehingga ada keputusan siapa yang salah dan apakah ormas ini terlibat, maka sanksinya apa. Dan itu harus tegas itu, Mbak. Sehingga ini akan memutuskan langkah apa
dan ini akan memberikan kepercayaan warga Surabaya akan ada perlindungan terkait dari penegak hukum terkait dengan hal-hal premanisme yang ada di kota Surabaya. Oke, dari pemerintah sendiri apa saja Pak upaya pendampingan hukum dari pemerintah kota Surabaya? Jadi ketika Nenek Elina sudah melaporkan ke Polda Jawa Timur sejak di bulan Oktober, maka kita ini sudah melakukan atensi agar menjadi percepatan dalam hal menentukan keputusan dalam hal proses hukum ini. Karena apa? Jikalau terlalu lama proses hukum ini berjalan, maka akan ada suasana yang tidak kondusif di kota Surabaya, sehingga akan lari ke arah suku, lari ke arah mana. Maka sebenarnya ini jangan dibiarkan ke arah sana. Karena Surabaya ini, orang yang tinggal di Surabaya adalah bermacam suku, karena kita heterogen. Jangan karena oknum, karena mungkin satu kegiatan ormas, tapi bisa mempengaruhi komunitas dan mempengaruhi antar suku yang ada di Surabaya. Karena itu saya berharap Polda Jawa Timur segera menetapkan keputusannya, apakah ini benar dan salah, sanksinya apa, sehingga warga Surabaya ini bisa merasakan ada perlindungan hukum terkait dengan proses hukum yang sudah dilaporkan. Baik Pak Edi, kita harapkan segera ada titik terang dari kasus ini ya Pak, sehingga kedamaian bisa terasa di lingkungan yang ada di sana. Terima kasih Pak Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya sudah bergabung bersama kami. Baik, sehat selalu Pak.